Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Abdul Jabar Bazil, Happy Novitasari, dan Siti Karina. Di sini, kami ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Nah, untuk proyeknya ini dinamakan Eksplorasi Berpikir Matematis, Memahami dan Menerapkan Berpikir Induktif dalam Kehidupan. Pertama-tama, kami akan menampilkan sebuah peta konsep. Sebelum sampai ke berpikir induktif, kita perlu mengetahui dulu apa itu pengertian berpikir. Menurut Surya Sumantri, berpikir merupakan sebuah proses yang membuahkan pengetahuan. Proses ini merupakan serangkaian gerak pemikiran dengan mengikuti jalan pemikiran tertentu agar sampai pada sebuah kesimpulan, yaitu berupa pengetahuan. Kita lanjut ke berpikir matematis. Apa sih berpikir matematis? Menurut Pasdan, berpikir matematis merupakan proses dinamis yang memperluas pemahaman dan melibatkan penggunaan keterampilan matematis, seperti perkiraan, induksi, deduksi, spesifikasi, generalisasi, analogi, penalaran, dan verifikasi. Sedangkan O'Neill, Ina, dan Buskirk menyatakan bahwa berpikir matematis merupakan suatu bentuk pemikiran yang diwujudkan tidak hanya pada kasus dengan angka dan konsep matematika abstrak, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Gravelin, pemikiran matematika melibatkan semua keterampilan penting seperti pemikiran logis dan analitik serta penalaran kuantitatif. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis berpikir matematis yang kita rangkum jadi 5, yaitu induktif, deduktif, analogi, kreatif, dan kritis. Untuk penjelasan yang kita rangkum, nah sebelum itu, apa sih pengertian berpikir induktif? Yang dimana induktif adalah suatu proses berpikir yang bertolak dari satu atau sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu kesimpulan atau bisa disebut inferensi. Nah, metode berpikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Nah, ada intinya nih, dari hal-hal khusus ke umum. Oke. Proses penalaran ini mulai bergerak dari penelitian dan evaluasi atas fenomena yang ada, berarti datanya ada. Hal ini disebut sebagai sebuah corak berpikir yang ilmiah karena perlu diproses penalaran yang ilmiah dalam penalaran induktif. Kerangka berpikir induktif. Proses berpikir induktif dapat dijelaskan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, melihat situasi. Yang kedua, melakukan observasi. Yang ketiga, mengumpulkan data dan menganalisis hasil. Yang keempat, membuat teori. Yang kelima, mengembangkan hipotesis. Dan yang keenam, mengimplementasikan penemuan dalam bentuk aplikasi atau kesimpulan. Ilustrasi. Misalkan diberikan sebuah barisan bilangan 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, dan seterusnya, maka pengenalan pola dimaksudkan sebagai suatu identifikasi tentang tata aturan penulisan barisan tersebut. Dari contoh ini dapat dilihat bahwa untuk mendapatkan bilangan berikutnya, maka sebuah bilangan dalam barisan tersebut harus ditambah dengan 3. Setelah mengetahui polanya, selanjutnya dapat dilakukan dugaan-dugaan tentang bilangan-bilangan yang akan muncul pada urutan yang lebih tinggi. Misalnya dugaan tentang 3 bilangan yang akan muncul pada urutan ke-8, 9, dan 10. Selanjutnya, hasil dari proses pengenalan pola dan pendugaan tersebut dapat digunakan untuk membentuk sebuah generalisasi, yakni dengan menyusun formula untuk menentukan bilangan yang akan muncul pada urutan ke-n. Selanjutnya, di sini ada studi kasus yang kita sajikan pada sebuah poster. Pada poster ini, kami menyajikan studi kasus terkait kenaikan harga telur ayam ras dalam kurun waktu 2019 hingga 2023. Melalui pendekatan berpikir induktif, kita dapat menganalisis pola kenaikan harga yang stabil setiap tahunnya dan bagaimana pola ini dapat digunakan untuk memprediksi harga di masa depan. Pada tabel sebelah kiri, kita bisa melihat data rata-rata harga telur ayam ras per kilogram dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, harga telur adalah Rp24.085 per kilogram. Di tahun 2020, naik menjadi Rp25.430. Tahun 2021 mengalami kenaikan lagi menjadi Rp25.763. Pada tahun 2022, harga melonjak menjadi
Rp27.215 dan di tahun 2023 harga telur mencapai Rp29.512. Pendahuluan atau observasi. Telur ayam ras merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia yang penting sebagai sumber protein. Harganya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti biaya produksi, ketersediaan pakan, inflasi, dan permintaan pasar. Dari data yang kita amati, harga rata-rata telur ayam dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan adanya tren kenaikan yang memerlukan analisis lebih lanjut. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perubahan harga ini, dan apakah tren ini akan terus berlanjut di masa depan. Selanjutnya kita ke hipotesis atau dugaan sementara. Berdasarkan data yang tersedia, kita bisa asumsikan bahwa harga telur ayam ras mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan ini kemungkinan besar disebabkan oleh peningkatan biaya produksi, inflasi, serta faktor-faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah dan perubahan harga bahan baku pakan. Lalu selanjutnya ke pengenalan pola. Bisa kita lihat dari diagram batang tersebut bahwa dari 2019 ke 2020 itu diagram batangnya itu mengalami kenaikan. Begitu juga dari 2020 ke 2021, 2021 ke 2022, sampai 2022 ke 2023. Terlihat bahwa harga telur ayam ras itu meningkat setiap tahunnya. Nah, untuk memastikan adanya tingkat kenaikan, kita dapat melihat persentase kenaikan harga setiap tahun dari 2019 hingga 2023. Nah, 2019 kenaikannya sampai 2020 itu 5,59%. Yang dimana kita dapat itu rumusnya ini nih, 25.430 itu harga di tahun 2020. 2019 itu harganya 24.085 perak dibagi 24.085 perak. Nah, artinya saat kita membandingkan 2019 ke 2020 berapa persenan yang naik, itu ya kita pakai rumusnya ini. Itu. Nah, yang didapat dari 2019 ke 2020 itu 5,59%. Dari 2020 ke 2021 itu naik 1,31%. Dari 2021 ke 2022 itu naik 5,63%. 2022 ke 2023 itu naik tinggi sekali, yaitu 8,45%. Dan hasil ini terlihat bahwa kenaikan harga terjadi secara konsisten dengan laju kenaikan yang semakin besar dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa harga rata-rata telur ayam ras mengalami kenaikan dari tahun 2019 hingga 2023. Dengan menerapkan berpikir induktif, kita dapat menyimpulkan bahwa jika kondisi ekonomi dan faktor-faktor lain yang berkontribusi tetap sama seperti inflasi, biaya pakan, dan permintaan dari pasar, maka harga telur kemungkinan besar akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Baik, terima kasih telah mendengarkan dan menonton video kita dari kelompok 9, yang dimana kita menjelaskan peta konsep yang berjudul berpikir matematis dan poster yang berjudul penerapan berpikir induktif dalam pola kenaikan harga telur ayam ras dari 2019 hingga 2023. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.